Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, I do hope that you are in good condition by today. So, our class by today is about COVID-19 virus. You should speak up on it. So, previously, 2 weeks ago or 3 weeks ago, beberapa minggu lalu, you should write some note, some paragraphs about COVID-19 virus, but by today you should speak up your opinion about it. Jadi kalau minggu lalu kalian harus menuliskan, tugasnya adalah menuliskan pendapatmu tentang COVID-19, di tugas hari ini kalian bicara saja dalam durasi 2-3 menit tentang COVID-19. So, sedikit tentang COVID-19, suasana yang terjadi di Indonesia yang menjadi dasar bagi kamu nanti mengerjakan tugasmu kira-kira begini. Jadi ketika wabah corona datang ke Indonesia itu, sampai di Indonesia kita benar-benar ketakutan, lari darinya. Ada banyak kebijakan pemerintah kita, salah satunya adalah untuk mengisolasi diri biar kita terhindar dari wabah tersebut. Kita berlari sekencang-kencangnya untuk menghindar darinya. Di sektor pendidikan misalkan, tadinya kita berangkat ke sekolah, yang kuliah berarti berangkat ke kampusnya, yang anak-anak sekolah berarti mereka berangkat ke sekolahnya mereka. Yang tadinya kelas ini ada isinya, ada orang-orangnya, tapi kemudian ketika wabah ini datang, kelas ini terpaksa dikosongkan. Ada banyak kebijakan pemerintahan terhadapnya akhirnya. Misalkan pemerintahan minta guru-guru, minta murid-muridnya, minta dosen-dosennya untuk melakukan kelas online, sehingga banyak aplikasi kemudian yang hadir karenanya. Salah satu dari yang terbaik yang selalu direkomendasikan untuk dilaksanakan adalah Zoom. Dengan harapan bahwa di Zoom itu saya sebagai guru misalkan bisa melihat murid-murid saya, bahkan banyak yang bisa kita lakukan dari sini. Tapi kemudian saya ini tidak didukung oleh kemampuan kuota yang banyak. Demikian halnya dengan murid-murid saya, sehingga kelas online ini akhirnya tidak bisa dilakukan oleh kita semua karena dasarnya adalah kuota. Mungkin di fase-fase awal oke deh, kita mungkin kita belum ketakutan yang luar biasa, kita belum benar-benar menjaga apa sih wabah virus corona itu dampaknya terhadap kita, sehingga kita masih berani untuk keluar rumah. Mungkin di fase-fase awal kita, ketika ada virus wabah ini datang di saat awal itu, kita masih bisa cari wifi gratis di kafe misalkan, atau di burjo, atau di warung-warung yang menyediakan kafe. Kita beli satu cup of coffee, kemudian kita beli kentang gorengnya misalkan, dengan harapan nanti kita bisa dapat akses internet gratis. Nah, coba kita bayangkan seandainya itu adalah satu kelas. Mungkin gampang sekali ketika kita berpikir tentang kampus, tapi kalau kita sedang berpikir tentang anak sekolah gitu ya, mereka harus belajar di jam 7 pagi atau jam 8 pagi, kemudian mereka harus online sampai jam 4 sore, kegiatan ekstrakurikulernya juga harus online. Wah, kebayang nggak betapa tersiksanya gurunya dan demikian juga anak muridnya. Sehingga alhasil kelas online ini tidak lagi menjadi yang keren sekali kita bayangkan, karena berat di ongkosnya. Mungkin cari wifi gratis oke deh, dapat di kafe-kafe misalkan, tapi kan kentang gorengnya kan bayar, kopinya juga bayar, sehingga kelas online kita kadang-kadang seolah-olah harus ditinggalkan oleh sekolah ya. Jadi ini nanti
perspektifnya tidak hanya kampus tapi juga sekolah dari TK, pendidikan secara keseluruhan. Soal hasil, anak-anak sekolah itu kadang-kadang kita disuruh oleh gurunya untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas saja di rumah. Ada banyak tugas anak-anak, ada beberapa orang yang tinggal di sekitar saya di Bantul, mereka ngalamin begini. Ada satu anak yang nangis, dia kemarin cerita dia nangis gara-gara tugasnya kebanyakan. Dia bilang gini, kalau berharap sekali Mas, katanya, kalau tadinya saya berangkat sekolah itu jam 6:30, jam 4 kan udah balik dan saya bisa istirahat, saya enak bisa nonton dulu sesaat. Tetapi ketika ada wabah ini, ada bencana ini, saya malah harus mengerjakan tugasnya dari pagi sampai jam 12 malam pun gak selesai saking banyaknya tugas tersebut gitu. Jadi dahsyat sekali. So kebijakan lain, misalkan ada ajakan pemerintahan untuk work from home, ada banyak orang yang bisa work from home, tapi banyak orang yang sama sekali gak bisa lakukan ini karena tantangannya juga kalau di rumah juga lumayan banyak. Ada harus ngomong anak, kemudian harus jagain gangguan dari binatang peliharaan, ada kucing, ada sapi kita yang berbunyi gitu kan, ada yang panggil untuk dicarikan makan dan seterusnya. Tapi akhirnya mereka harusnya gini, udahlah kerjanya dari kantor saja gitu, tetap kantor. Ya kira-kira begini, this is your pilot speaking, I'm working from home today. Gak bisa dilakukan oleh si pilot, mereka tetap ngantor, akhirnya mereka tetap harus berangkat. Atau adalah bapak ini yang mereka sebangsa ini ya, ada orang-orang yang dari pedagang cilok, pedagang kaki lima, kemudian yang jagain warung makan. Nah, mereka ini kan nggak bisa tidak bekerja ke tempatnya, mereka tidak bisa kerja dari rumah gitu. So nggak libur Mas, tetap kerja nih. Enggak yo, tetap kerja, gas terus misalkan. Bahkan mereka tetap berangkat saja, omset mereka turun. Apalagi mereka tidak datang, dan tentunya pemerintahan tidak sampai pada bagian ini gitu. So yang ingin saya sampaikan itu adalah keadaan segelintir dari banyak keadaan yang terjadi ketika wabah ini datang ke kita. Tetapi apapun itu, kita harus tetap positive thinking about it. Kita harus tetap positif. So whatever you are, stay positive. Saya pernah dengarnya begini, Kulu sa'in bil hikmah. Apapun keadaan yang terjadi di sekitar kita, sesungguhnya ada pembelajaran yang bisa kita ambil darinya. So di slide ini harapannya kita bisa belajar mengambil hal yang positif dari seburuk apapun keadaan kita. So katakan nanti 5 hal yang positif, boleh lebih, dari keadaan ini, dari keadaan wabah ini menggunakan bahasa Inggris. Ini tugas kalian ya, dasarnya kira-kira kayak slide yang sebelumnya. So durasinya nanti 2-3 menit saja, tapi boleh lebih kok, malah lebih ketika kalian bisa buat lebih, saya bahagia sekali. Oke, so why to do your assignment? Cara kalian melakukan tugas ini adalah siapkan skripnya, lantas record menggunakan ini, voice record yang ada di WhatsAppmu, lalu kirim ke WhatsAppmu. Dan saat itu, ketika kalian sudah kirim voice itu, kalian sudah dianggap hadir untuk hari ini. Gampang ya? Semoga bermanfaat nanti pendapat-pendapatmu itu, yang bisa kita jadikan acuan untuk tetap positive thinking. So jangan hapus
voice record itu sampai minggu depan, karena minggu depan kita masih menggunakan voice itu sebagai dasar kuliah kita. Oke, my man, and well done. Semoga nanti hasilnya lumayan bagus. Selamat mencoba dan selamat bertugas. Work from home ya, bekerja dari rumah. Well, assalamualaikum.